kenapa, Yot? Hah? Kenapa Bapak lu, Yot? Allah, astagfirullah, Bapak. Bapak. Iya, Bapak lu kenapa, Yot? Oke teman-teman, selamat datang lagi di Podcast Arifers. Hari ini kita bakal ngebahas ending dari tragedi Karto yang menurut gua jujur aja justru baru membuka misteri baru. Nah, ini dia. Banyak orang ngira setelah Karto ketangkep semuanya selesai. Padahal menurut gua justru cerita sesungguhnya baru dimulai. Betul, coba kita lihat dari awal. Setelah kasus itu berhasil dibongkar, berita tentang Robi dan temannya sampai masuk televisi. Artinya apa? Artinya kasus ini udah bukan kasus kecil lagi. Polisi berhasil membongkar tempat penyekapan. Korban selamat. Psikopat berhasil ditangkap. Secara hukum memang selesai. Tapi secara mental, semua karakter ini belum selesai. Nah, itu yang banyak orang lupa. Orang selalu mikir kalau penjahat ditangkap berarti hidup langsung normal lagi. Padahal trauma itu jauh lebih lama daripada proses penangkapannya. Robi contohnya, dia baru pulang 3 hari. Istrinya sampai panik, keluarganya panik. Begitu pulang bukannya cerita heroik, malah langsung kelihatan kalau dia masih shock. Yang menarik justru percakapan Robi sama istrinya. Awalnya bercanda, terus tiba-tiba berubah jadi momen yang cukup emosional. Iya, pas istrinya ngaku kalau ternyata dia hamil 3 bulan. Menurut gua itu titik balik karakter Robi. Karena sekarang dia bukan cuma mikirin dirinya sendiri. Dia harus jadi ayah dan otomatis semua keputusan hidupnya bakal berubah. Makanya waktu dia bilang, aku harus bangkit demi anak kita, kalimat itu sederhana. Tapi menurut gua itu menunjukkan kalau Robi sekarang punya alasan hidup baru. Nah, ada satu bagian yang menurut gua malah lebih serem. Bukan soal Karto, tapi soal ruang bawah tanah itu sendiri. Iya, bayangin gelap, lembab, panas, sesak, dan ternyata ada orang yang hidup bertahun-tahun di sana. Yang bikin gua merinding itu cerita soal bapak sama mamaknya Karto. Mereka sampai makan tikus. Dan lebih parahnya lagi, mereka menganggap tikus itu ayam. Menurut lu kenapa? Kalau menurut gua, itu mekanisme bertahan hidup. Kalau otak manusia dipaksa hidup dalam kondisi ekstrim terlalu lama, kadang cara berpikirnya berubah supaya tetap bisa bertahan. Nah, sekarang masuk ke bagian yang menurut gua bakal jadi plot penting. Tusuk konde yang dikasih nenek. Nah ini, banyak penonton mungkin nganggap itu cuma barang rongsokan. Padahal gua curiga, itu bukan barang biasa. Karena semua orang langsung bilang, wah berat. Terus ada yang bilang, kalau emas gimana? Kalau emang emas, pertanyaannya, kenapa barang semahal itu disimpan selama bertahun-tahun? Kenapa enggak dijual? Ada sesuatu yang belum dijelasin. Terus ada adegan semua anggota geng Porji lu kumpulin. Awalnya gua kira mau pesta syukuran, ternyata malah bahagia. Ini realistis banget sih, karena setelah semua kejadian itu, kondisi ekonomi keluargaku juga hancur. Rumah udah enggak kayak dulu, usaha berhenti, YouTube juga enggak jalan. Yang bikin gua salut, geng Porji nggak ada satupun yang marah. Karena kami sadar, persahabatan kami jauh lebih mahal daripada gaji. Menurut gua, justru bagian paling kuat di episode ini bukan aksi. Iya, pas Robi bilang, kita udah kayak saudara. Menurut gua itu inti seluruh serial ini. Bukan tentang psikopat, tapi tentang orang-orang yang rela berdarah buat nyelamatin temannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin gua mikir. Bapak lu, Papa Rungkat. Nah, ini mulai aneh. Dia selamat, luka fisiknya sudah ditangani. Tapi, kenapa dia bengong terus? Ditanya, diam. Disapa, diam. Dikasih makan, nggak mau.
tatapannya kosong. Menurut lu itu karena apa? Kalau menurut gua, belum tentu penyakit fisik. Bisa jadi tekanan psikologis, tapi ada juga kemungkinan lain. Nah, kemungkinan itulah yang menurut gua masih jadi misteri besar. Karena dokter juga tidak menjelaskan secara jelas sebenarnya apa yang terjadi pada bapakku. Dan menurut gua, disinilah cerita mulai berubah arah. Betul, karena waktu semua anggota geng Porji datang ke rumah lu, mereka berharap kondisi Pak Rungkat sudah mulai membaik. Tapi kenyataannya, justru semua orang langsung ngerasa ada yang aneh. Nah, yang pertama datang kan Dot. Begitu dia manggil Pak Rungkat, enggak ada respon sama sekali. Padahal beliau sadar, matanya terbuka, tatapannya juga enggak merem, tapi kosong, benar-benar kosong. Yang bikin gua mikir, beliau bukan cuma diam, tapi seolah-olah pikirannya lagi nggak ada di situ. Kayak badannya ada, tapi jiwanya masih terjebak di suatu tempat. Nah, itu dia. Kalau cuma trauma biasa, menurut gua masih mungkin orang nangis, marah, atau ketakutan. Tapi ini beda. Beliau benar-benar seperti kehilangan semua reaksi. Terus setelah mereka keluar rumah, Dot langsung ngomong, "Ini kayaknya bukan stroke. Menurut lu gimana?" Kalau menurut gua, Dot ngomong begitu karena dia pernah lihat orang stroke sebelumnya. Jadi, dia merasa gejalanya beda. Kalau stroke biasanya ada gangguan gerak, bicara pelo, atau wajah menurun. Sedangkan bapakku, dia cuma diam. Tatapannya kosong, nggak mau makan. Itu yang bikin Dot curiga. Tapi di sisi lain, kita juga nggak boleh langsung menyimpulkan. Karena dokter juga belum pernah bilang kalau beliau kena stroke, belum pernah bilang gangguan jiwa, belum pernah bilang apapun. Justru itu yang aneh. Nah, ini poin yang menurut gua penting. Biasanya, kalau pasien pulang dari rumah sakit, pasti keluarga dikasih penjelasan. Minimal diagnosis, minimal obat, minimal penyebab. Tapi di cerita ini, dokternya cuma bilang, sudah boleh pulang. Udah, selesai. Makanya Dot sampai ngomong, kok gua janggal ya? Dan jujur, gua juga ngerasa janggal. Karena kondisi Papa Rungkat jelas belum normal. Sekarang kita coba pakai logika. Selama beberapa hari, beliau disiksa, dipaksa melihat kejadian mengerikan, nyaris kehilangan nyawa. Belum lagi rasa bersalah kepada semua orang. Bisa jadi otaknya memilih diam. Dalam dunia psikologi memang ada kondisi ketika seseorang mengalami tekanan. Luar biasa sampai otaknya seperti mematikan sebagian respons, bukan karena dia nggak sadar, tapi karena pikirannya belum sanggup menerima kenyataan. Bang Topan, tolong kawal terus saya ya. Wah, takut terjadi apa-apa sama bapakku. Siap yo, sampai sini dulu podcastnya ya. Kasian Pak Rungkat sendirian di rumah. Siap Bang Topan. Makasih sudah berikan saya kesempatan di podcast ini.